Salam Lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Puju, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, yuk lanjut lagi. Ya. Jadi kemarin sudah aku ceritakan toh. Ini ngapa lu? Sini agak deket sini. Aku itu merokok. Kan tangannya di sebelah sana. Bukan, ini soal asap. Jadi aku gini aja. Jangan gitu. Merokok, jadi nanti kalau terlalu deket itu nggak baik gitu loh. Gini, intinya ketika kami mau berangkat si Pak Mukidi kan datang. Nah, terjadi kesepakatan bahwa dia yang akan menanggung biaya makan, terus transport, tapi dia mendapat kompensasi senilai harga satu pusaka. Kenapa? Karena menurut dia pusaka yang dari gaib itu pasti nilainya mahal di atas pusaka biasalah. Dan itu biasanya kan ada tesnya. Nah, tes dan sebagainya itu bagiannya Pak Bulan. Intinya begitu. Nah, pada hari H, pagi-pagi sekali kami berangkatlah ke Tegal. Nah, termasuk yang ngasih tinggalan pada Bu Polan dan anak-anaknya itu ya Pak Mukidi. Ya. Kita berangkat. Nah, sampai di sana si Buncing ini nampak nggak kaget bahwa yang datang ini menjadi membengkak. Kan tadinya dua, aku sama Pak Polan. Nah, sekarang ini kan jadi 4 karena ada Pak Mukidi dan adiknya yang selalu disuruh nyetir. Nah, sampai di sana aku tanya, ini gimana ini langkahnya? Usai. Wih, gampang. Nerima kayak gitu itu kan paling berapa menit. Nah, terus dia ambil album foto. Tunjukkan. Oh ya, sebelum itu di sana itu berlaku yang namanya buku tamu. Oh iya. Jadi pada zaman itu paranormal yang memakai buku tamu kan belum banyak gitu loh. Wah, aku menganggap ini profesional banget ini orangnya kan gitu. Terus? Nah, dari ketika ngisi buku tamu itu dia kan sambil kenal ini, tahu ini toh, kan ada keterangannya. Gitu. Nah, keterangannya itu kan ada jabatan-jabatan tertentu, ada alamat-alamat tertentu, ada kota-kota tertentu. Dan yang datang ke situ itu lebih banyak dari kota-kota besar. Paham maksudnya? Dan tidak hanya dari Jawa. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari luar negeri. Oh iya. Gitu. Nah, keperluannya itu biasanya isinya cuma konsultasi, terus minta bantuan kayak gitu, nggak spesifik memang. Nah, kemudian ketika ditunjukin foto itu yang membuat kami kaget. Jadi seluruh album itu isinya adalah foto orang yang merinding aku, menghitung uang. Menghitung uang, jadi semua uangnya ratusan ribu. Nah, itu jadi kayak gunung gitu loh. Kamu tahu ini yang heboh itu Kiai Kanjeng dari Jatim. Iya. Itu kan ada tumpukan uang ya. Ya memang tidak sebanyak itu ya. Tetapi kalau di Kiai Kanjeng kan itu dihitung oleh banyak orang. Ini satu orang berhadapan dengan satu gunung uang itu dihitung, dipoto. Gitu. Nah, sambil memperlihatkan itu dia bilang, kamu tahu ini enggak? Kan beberapa itu kan nyuwun sewu ya, orang penting. Oh iya. Semua orang itu pasti tahu dia gitu loh. Oh gitu. Jadi ternyata ada beberapa orang penting yang ambil di situ.
Nah, tetapi bagi aku sendiri ada rasa seperti ini penghinaan. Kamu suka nggak pergi ke dukun kemudian didokumentasikan oleh dukunnya? Terus dibeber-beber kayak gitu ya? Iya, ditunjukin sama yang lain. Ya nggak suka lah, itu Nggak kan suka. privasi kan? Ini kan privacy. Berarti ada apa ya? Aku menilai Buncing ini suka menginjak harga diri orang. Nah, itu mulai ada perasaan seperti itu. Nah, efeknya ke Pak Mukidi sama Pak Polan itu sungguh luar biasa. Maksudnya? Pak Mukidi dan Pak Polan itu sudah terpengaruh sama Buncing bahwa pusakaku itu menjadi nggak penting. Ini lebih real. Nah, Pak Mukidi mulai tanya, Pak Polan juga mulai sambil apa? Merokok kembang menyan itu sambil tertarik gitu loh. Jadi ini apa ini? Oh, iki ijol. Jadi ngijol ke wedhus karo duit. Nah, kita sudah tahu maksudnya itu apa. Itu berarti pesugihan dengan menumbalkan. Nah, itu kan yang dicari sama Pak Polan dan Pak Mukidi. Nah, ini kan jadi nggak penting. Pusaka ini apa ini? Nanti pakai dijual repot lagi. Padahal di dalam dunia pusaka itu tidak boleh ada tawar menawar. Bayangin kalau pusaka itu didapat dari satu tempat gaib tapi orangnya hanya punya mahar katakanlah misalnya 200.000. Wah, ya nggak masuk. Lah itu kan hanya tinggal waduh, hati saya kok belum pas, atau ya sudahlah, kan gitu. Kan nggak bisa wah terlalu ini kurang mahal lah, ini menghina, nggak bisa begitu gitu. Nah, jadi hasilnya berapa nanti kan juga masih apa ya, belum jelas. Tetapi kalau foto ini, dan itu albumnya ada 3 loh itu, tebel-tebel banyak ya berarti. Jadi ya? Sudah ada yang dalam waktu lama. Nah, aku tanya, pertanyaanku itu beda sama yang lain itu. Kalau aku begini, bentar, Bu Buncing, kan dia nggak suka kalau dipanggil Pak atau Mas, itu nggak suka. Jadi sebentar Bu Buncing, itu masih marah. Bu, Mbak apa ora iso? Ya sebentar Mbak Buncing, ini saya mau tanya. Kenapa kalau banyak orang ya yang ngambil itu, kok ini nggak ada, saya nggak melihat ada pasien lain, hanya kami. Ngakak, memang hobinya ngakak. Ya wong kuwi iso tak atur kok. Aku iso gawe orang mau kesini jadi nggak jadi, itu bisa. Oh gitu. Itu dia bilang gitu. Jadi menurut pengakuan dia yang mengatur orang-orang yang mau ke situ itu menjadi berhalangan apa sehingga yang datang ke situ itu tidak pernah bertabrakan. Gitu, tidak pernah bertabrakan. Kemudian aku tanya lagi. Nah, kebetulan ini kan ditanyakan juga sama salah satu subscribermu. Dari mana uang sebanyak ini? Apakah ini sihir? Dia bilang, tidak. Anak buahku sing jupuk dengan lingkup satu provinsi. Kamu bayangin. Sekarang kalau satu provinsi itu ada berapa orang kaya dan itu diambil sehari diambil 2 lembar, ya nggak kerasa dia bilang gitu. Nah, yang mengejutkan lagi dia bilang aku bahkan bisa mengambil dari bank. Oh iya. Nah, ini kan juga ditanyakan sama salah satu subscribermu. Apakah bisa tuyul ambil dari bank? Tidak bisa. Kalau tuyul tidak bisa ambil dari bank. Karena apa? Karena tuyul itu jenis jin yang masih primitif. Artinya dia nggak paham teknologi. Jadi uang kamu taruh di brankas, tuyul itu nggak tahu, nggak bisa ambil, karena dia tidak tahu bahwa isi brankas adalah uang. Yang dia bisa ambil adalah lemari biasa. Lagi tuyul itu ya, kalau kamu punya uang
terus kamu ikat pakai karet lah, nah, pakai karet itu juga sudah nggak bisa ambil. Oh iya. Gitu. Oh, karena tuyul itu pemalas. Dia tahu ada uangnya itu, tapi dia nggak mau ambil semua itu enggak. Jadi dia ambil satu-satu. Setelah ketika ini dikaret kenceng, ini kan ikut apa? Tergondeli gitu loh. Tertahan gitu. Dia sudah males. Alah, cari di tempat lain. Jadi yang diambil pasti uang yang tercerai-berai. Itu tuyul. Kemudian uang yang dijepit oleh logam, dia juga nggak bisa ambil karena pokoknya kalau ditarik itu susah. Dia nggak mau ambil. Nah ini pasti bukan tuyul. Jadi yang ambil itu siapa? Apakah tuyul? Itu tuyul. Jadi jin yang lain yang kelasnya lebih tinggi dari tuyul dan lingkupnya satu provinsi itu diambil dari orang-orang kaya, bahkan juga kalau perlu bank. Gitu. Nah, pertanyaan yang lebih spesifik itu kan sama si Mukidi Pak Polan itu mereka sudah jelas nek tertarik ke situ. Misalnya syaratnya berapa, tumbalnya siapa, gitu. Nah itu soal tumbal gimana Mas? Apa boleh menawarkan atau yang ngambil sendiri, buncingnya ngambil sendiri atau bagaimana? Jadi di buncing itu apa? Tarif itu jelas. Tarif itu misalnya harga kambing itu ya, harga kambing itu jelas. Kalau kambingnya diri sendiri itu 2M. Gitu. Itu 2M. Jadi uang dikasihkan, begitu uang habis mati. Nah bagusnya di situ, begitu uang habis mati, bukan kan ada juga yang uang diterima terus mati. Ada kan gitu, itu repot. Kalau di buncing enggak, uang habis mati. Berarti kalau tirit gitu ya matinya lama ya? Pada kasus aku mana bisa. Lah orang nagih selesai ini yo bar. Bukan, maksudnya kalau misalnya orang lain mau ambil di buncing gitu loh Mas. Itu kan bisa misalnya 2M itu tuh dihabisin dalam waktu yang lama sedikit. Kamu nggak tahu efek samping dari uang, apalagi uang ini, uang apa? Uang setan gitu. Kamu pernah nggak secara tidak terduga dapat uang dalam jumlah banyak? Misalnya tidak terduga loh ya, tidak terduga. Tiba-tiba ada murid atau siapa yang ngasih, ini ada aku dapat rezeki simpe, ini buat simpe. Itu pernah nggak? Dari apapun maksudnya, tiba-tiba ada uang tidak terduga dan jumlahnya banyak. Pernah. Temonjo enggak? Atau tiba-tiba ada sesuatu yang nggak penting jadi penting. Misalnya belum waktunya ngecat rambut jadi harus ngecat rambut. Terus tiba-tiba ingin punya kalung atau apa gitu. Enggak, jujur aja. Jadi, ya kayak gitu biasanya. Kalau uang tiba-tiba kayak gitu tuh nanti yang nggak penting jadi penting gitu. Ya, nah sekarang kita lihat bukan di kamu, orang lain. Penjudi. Orang yang menang judi, misalnya orang pernah menang judi dapat sekian ratus juta, uangnya itu habis untuk apa? Ya untuk judi lagi. Ditombokke lagi. Iya. Nah itulah. Temenku ada yang kayak gitu juga. Itulah naturalnya, alamiahnya manusia. Jadi begitu dia menerima uang dalam jumlah besar, maka muncul keinginan. Saya sebut ini alamiah karena ini sudah keseimbangan gitu loh. Ini sudah satu balancing dari Tuhan. Ketika ada begini maka ada juga ini. Ketika kamu melakukan dosa kamu ada penyesalan. Ketika melakukan kebaikan ada perasaan bahagia, kan begitu. Itu sudah balancing. Jadi kalau kamu bilang bisa merekayasa uang dari setan supaya nanti bayarnya bisa agak lama, aku sanksi.
Karena apa? Karena uang biasa aja sudah sulit di manage, apalagi ini uang dari mereka gitu. Meskipun uang itu uang asli yang diambil dengan cara, kalau istilahnya bunceng kan penyedotan itu. Penyedotan. Tapi Mas, aku mau bertanya, itu kan tadi ada yang ngambil di bank. Memang bank itu tidak ada pengamanan untuk biar tidak hilang dari bangsa-bangsa kayak gitu gitu? Ya itu nggak tahu itu, kalau itu urusan banknya tuh. Kok gitu. bisa gitu loh. Terus misalnya hilang kayak gitu, itu pikirannya yang di situ tuh piye gitu loh. Paling salah hitung toh. Paling kan dalam satu bendel hilang satu kan gitu. Nah itu berarti dianggap salah hitung. Nah yang bertanggung jawab ya yang dianggap salah hitung itu. Oh ya kasihan ya. Kayak gitulah kira-kira. Karena aku belum pernah jadi pegawai bank, tapi Ayu kan pernah. Jadi kalau terjadi salah hitung, aduh, susah itu, bisa suruh ganti itu. Wah ya kalau salah hitungnya banyak gitu ya susah. Iya, tapi kan si Bunceng bilang dia tidak ngambil itu dari satu bank loh. Bank satu provinsi itu ada berapa ribu banknya, kan gitu. Jadi dari situ kan uang 2M gitu kan ya nggak banyak tuh. Kalau satu provinsi gitu. Tadi sampai mana ya? Jadi mereka bukan mereka ini jalan ceritanya. Yeah. Mereka ini kan mulai tertarik ke situ. Si Pak Mukidi tanya lah, terus syaratnya berapa? Gitu. Dia bilang, aku butuh alat bantu untuk mengambil uang itu, aku butuh alat bantu. Alat bantunya keris brojol. Jadi harus cari keris brojol untuk membantu itu. Nah, kalau tanpa keris, jadi nggak ada alat bantunya, itu syaratnya 6 juta. Kalau nggak ada kerisnya 6 juta. Karena dia perlu macam-macam gitu loh, beli macam-macam. Tetapi kalau ada keris, syaratnya itu 2 juta. Jadi keterpautannya kan kira-kira cukup jauh. Nah, Pak Mukidi tanya, saya ada 6 juta. Bisa nggak saya digarap? Nah ini aku sudah mulai, waduh, piye ya, bingung kan? Kan ke situ itu kan untuk ngurusi ngambil pusaka yang katanya hanya beberapa menit. Kenapa ini bisa dengan apa ya, dengan cerdiknya dibelokkan si Bunceng menjadi seperti ini gitu. Tapi aku mau melarang yo, mau protes ya nggak enak, karena si Pak Mukidi ini memperlihatkan antusiasme dan selalu bilang bahwa dia sudah dekor banyak. Itu saya ada 6 juta, ya bisa, oke. Terus yang mau dijual siapa? Mau jadi kambingnya? Yang dijadikan kambing siapa? Istri saya. Pasti istrinya ya? Ya. Dari kemarin. Terus si Bunceng bilang, nek istri atau anak dan uangnya langsung kamu dapatkan dari sini, itu 1 M. Mikir-mikir, kok cuma 1 M gitu maksudnya mikirnya. Ya. Terus dia bilang gini, kalau tahap pertama istri, terus kapan saya datang lagi ke sini ngambil lagi, boleh ndak? Boleh. Ini paling gila ini. Jadi Bunceng itu selama perjalananku adalah pesugihan paling gila, paling ekstrim. Karena apa? Karena wujudnya itu adalah manusia. Jadi dialog itu bisa intens gitu. Kalau setan-setan yang harus lewat meditasi kan paling kita diem, orang lain juga nggak dengar, atau paling kalau dengar sedikit-sedikit. Kalau ini nggak, mau tanya apapun lah boleh, bisa gitu. Cuman ya itu dia pakai kacamata hitam gitu loh. Mas ngomongnya juga kayak transgender gitu, atau ngomongnya lebih ke cowok atau ke cewek gitu Mas?
Ya kalau sudah ngomong tentang pesugihan, dia tampak kalau dia itu cowok. Oh gitu. Tapi kan nanti di sela-sela kan ada apa ngobrol intermezzo biasa, nah itu genitnya muncul. Jadi mulai jawil-jawil, demek-demek. Makanya aku nggak mau duduk terlalu deket. Nah, soalnya aku kalau. Terus yang dijawili siapa? Pak Mukidi. Pak Mukidi dong. Yang gagah ya. Paling gagah dan duduknya paling deket gitu. Karena kenapa dia paling deket? Karena dia paling antusias. Itulah terus. Dia tanya, nah maksud saya begini, kalau tahap pertama istri dulu, lah ini kan tak pakai untuk nutup-nutup, terus mungkin beli peralatan-peralatan yang aku butuhkan, mungkin kantor baru. Nah terus saya datang lagi ke sini, itu paling cepat kapan? Si Bunjing ngomong paling cepat 40 hari. Setelah yang pertama itu. Nah Pak Mukidinya bilang, wah cukup itu 40 hari. Tak habiskan, terus aku kesini lagi menumbalkan orang lain. Orang lain boleh nggak? Boleh, tapi setiap orang itu 500. Setengah berarti setengah M, jadi ya 500. Terus itu ada batasnya enggak? Ini paling gila memang Pak Mukidi. Ada batasnya enggak? Misalnya maksimal 2, 4 apa berapa? Nggak ada. Nah itu Buncing itu malah balik bertanya, lah kowe duwe wedhus piro? Ngeri banget nih. Berarti aturannya berapapun ya berarti ya. Tapi aturannya Buncing jelasin. Jadi aturannya untuk menjadikan tumbal itu, nah ini yang harus dipelajari, bahwa dia pernah kamu beri makan. Sebab kalau diberi makan itu secara spiritual, aku bisa ngomong bahwa itu anaknya. Jadi anak asuh pun itu berarti anak gitu loh. Nah ya? Untuk menjadi anak asuh berarti harus pernah menerima pemberian. Jadi kata makan ini jangan ditafsirkan dikasih ansih ditraktir ya, atau apa, tidak. Tapi dibelikan buku, dibayari uang sekolah, apa, menerima sesuatu. Itu bisa. Itu sudah bisa ditumbalkan di Buncing. 500.000 500 juta setiap orang tanpa batas. Nah yang paling spektakuler dari foto Buncing itu, ada yang ngambil uang itu 1 mobil box, hanya dipakai untuk berjudi di luar negeri judinya. Jadi yang nerangin Buncing ngerti kita, tahulah dia orang terkenal kok, meskipun tidak dikenal dari karyanya, tapi dia dikenal sebagai keturunan orang sangat penting. Gila judi. Judinya ternyata pakai itu. Jadi judi di luar negeri itu sudah uangnya sudah gak karu-karuan. Jangan kamu kira itu judi pakai uang ratusan ribu. Tidak, itu sudah M-an. Nah kalau 1 mobil box itu berapa M gitu loh. Jadi mobil box kecil itu loh, bukan mobil box yang besar, mobil box kecil itu penuh uang, orangnya dipoto gitu. Tapi ya mosok tega ya, maksudnya yang pernah dikasih makan. Nah itulah yang ada di balik pesugihan itu adalah orang-orang yang kadang kejam, sudah tidak rasional. Ada juga yang kayak Pak Polan ini yang berangkat dari ketidakberdayaannya. Nah kesepakatannya adalah untuk kali itu yang digarap Buncing akhirnya adalah Pak Mukidi. Kami harus nemeni. Pakai 6 jutanya itu ya? Nah, pakai 6 jutanya itu, 6 jutanya langsung diserahin. Nah karena aku sudah cerita bahwa kami sampai di situ kan harus sebelum maghrib. Kayaknya itu memang dihitung juga sama Buncing. Udah 6 juta diserahin, dia bilang sama si Pak N. Nah barulah kami tahu kalau Pak N ini juru kuncinya. Lucu toh? Biasanya kalau kita ke makam atau kemana ketemu juru kuncinya juru kuncinya yang ngomong pada kita. Sementara si X ini
sudah almarhum atau dalam bentuk gaib. Pada kasus buncing ini aneh, buncingnya aja kita bisa ngobrol, juru kuncinya itu pembantunya gitu loh. Paham nggak? Iya. Jadi ada orang hidup yang ada juru kuncinya, itu kan aneh bagiku. Wah, ini bener yang diomongkan sama Ratu Kidul ini, bahwa ini adalah anak buahnya yang ada di antara manusia. Jadi apa yang kami lihat itu menjadi membenarkan keterangan beliau. Udah, terus si Pak N ini disuruh nyiapin. Nah, si siapa? Pak Mukidi itu harus ikut nyiapin. Nah, bareng Pak N ya. Yang paling mengerikan kan ingkungnya. Ingkung ayam itu. Kenapa? Itu tidak boleh disembelih. Terus? Jadi ayam itu ditekak, terus habis itu dibubuti itu pakai jarang itu, dimasak, dan dimasaknya itu tidak boleh matang. Gitu. Setengah matang gitu. Ya, setengah matang. Jadi di situ jelas campur darah dan ini daging. Dan si Pak Mukidi itu harus ikut makan. Itu kan simbol sebenarnya. Ini simbol dari nanti berarti istrinya akan meninggal semacam tercekik atau apalah, semacam itulah, gitu ya. Intinya makan. Aku nggak bisa ikut makan sama sekali. Melihat Pak Polan ikut. Aku nggak bisa sama sekali, dan kayaknya si Buncing agak gimana sama aku. Jadi aku memang nggak bisa. Tapi aku punya alasan bahwa kenapa aku nggak ikut makan ini, karena tujuanku ke sini ini pusaka. Itu aku fokus di situ. Kenapa saya menemani mereka? Karena mereka datang bersamaku dan mereka temanku, itu toh. Itu tak pegang pokoknya. Diterima alasan itu. Ya diterima, tapi kan tampak mukanya nggak suka. Gitu. Nah, ini loh yang paling membuat aku kayak shock itu. Jadi ketika sayap di ini itu kan muncrat itu darahnya, yang merah kehitaman itu. Jadi itu makan ayam mentah lah, itu belum setengah matang kok. Gitu. Jadi kadang-kadang kan dagingnya masih terlalu alot hingga harus pakai pisau. Kalau si Buncing kan langsung giniin. Aku jadi bayangin, wah ini di rumah apa yang terjadi kan begitu. Aku merasa bersalah juga, tapi itu kan tidak terduganya. Memang aku nggak kenal secara pribadi ya, dan memang belum pernah ketemu sama istrinya Pak Mukidi, karena aku belum pernah diajak ke rumahnya. Aku hanya pernah diajak ke kantornya, tapi ke rumah belum pernah. Tapi kan aku bayangin seorang istri yang nggak bersalah tiba-tiba di rumah meninggal kan gitu. Dengan cara yang secara spiritual kelihatan brutal gitu. Nah, terus si Buncing itu ketika makan itu dia teriak sama juru kuncinya, Pak N itu. Kerupuknya mana kerupuknya? Diambilkan apa coba? Apa? Semprong. Betul, jadi persis jaran kepang. Jadi dia ambil semprong itu, terus dia makan kayak makan kerupuk. Gitu. Untung sekarang Buncing sudah nggak ada. Kalau ada, kamu mau tak kenalin. Mau. Jadi ada fenomena seperti ini itu ada gitu loh. Jadi orang hidup makan semprong itu tidak hanya ada di jaran kepang. Di dunia pesugihan itu ada. Ngeri. Nah, untungnya sekarang Buncing sudah meninggal. Nanti cerita kita sampai kenapa dia meninggal. Ya. Terus dia bilang nanti habis jam 12 Pak Mukidi sama sopir sama Pak Polan ikut. Mas Alek di sini. Gitu. Disuruh di situ. Di situ sama Pak N, juru kunci. Terus Pak Polannya kan tanya, kita mau kemana? Lu cari ini jupuk duit, ya kita ambil. Oh, saya kira di sini.
ngambilnya enggak khusus kanggo si Mukidi iki sing meh menehi Dewi Lanjar. Dari sini saya tahu Dewi Lanjar berarti di bawahnya Buncing. Gitu. Paham nggak? Iya. Karena apa? Karena tidak perlu lewat juru kuncinya Dewi Lanjar. Langsung Buncing ya. yang terima syarat, terus tiba-tiba Dewi Lanjar usul wis cukup ke sekonggonku. Kan gitu. Satu itu. Terus kesimpulan kedua, berdasarkan pengalaman temenku yang sudah kamu bikin konten, berarti kira-kira ini nanti suatu ketika atau rutin atau tidak saya nggak tahu, ini pasti Pak Mukidi ini pasti diajak ML juga sama Dewi Lanjar. Karena tidak mungkin Dewi Lanjar ngasih itu tanpa kompensasi, nggak mungkin. Secara cuma-cuma ya. Nah, berarti ini nanti dosanya kira-kira berlipat-lipat. Berlipat-lipat karena dia minta sama Buncing. Dia bunuh istrinya. Dia ber-ML sama Lanjar. Udah, aku mikir lah ini terus bayar piye. Tapi si Pak Mukidi ini tampaknya happy-happy aja. Kemudian mereka pergi jam 12 malam. Aku ditinggal sama Pak Juru Kunci. Oh ya, ada yang lupa. Padahal ini yang aku lupakan itu satu hal yang sangat penting, satu fakta yang sangat penting. Sehingga dari situ kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sih setan itu bekerja. Gitu. Ya, sebelum berangkat itu ya sekitar jam 10 mungkin ya. Jam 10. Kan berangkat jam 12 ya. Ya. Sekitar jam 10. Kayaknya kendurinya itu sekitar jam 9. Jadi kenduri itu sekitar jam 9 karena persiapannya memang juga tidak perlu lama. Jadi ayam itu kan tidak dibumbui. Jadi nggak ada ngulek bumbu dah. Jadi itu ayam cukup ditekek kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia berarti dicekik. Kemudian diambilin bulunya, dimasak paling hanya berapa menit, itu direbus lagi dalam berapa menit, terus itu ditaruh bersama kembang-kembang. Nah itu dimakan si Buncing, dimakan si Buncing sama Pak Mukidi sama Polan sama adiknya Pak Mukidi. Itu kira-kira jam 9 itu. Jam 9, nah, kemudian selesai kami kan disuruh tidur di kamar. Aku sama Pak Polan, nah si Pak Mukidi sama adiknya. Jadi di situ memang dia punya beberapa kamar itu. Udah, nah ternyata pada malam itu, ini tapi ceritanya belakangan aku ketahui ya, dari Pak Mukidi sendiri. Ya, kami nggak tahu kenapa kayak orang Jawa bilang kesirep gitu loh. Jadi ngantuk sekali, begitu masuk kamar langsung kita semua tidur. Nah terus cerita Pak Mukidi ini setelah beberapa bulan setelah peristiwa itu loh ya. Jadi malam itu si adiknya itu tiba-tiba langsung tidur dan dia gelisah gitu. Gelisah, terus dia kayak pengen pipis. Keluarlah dia. Nah kamar dia itu berhadapan sama kamar Buncing. Dan kamar Buncing itu terbuka. Jadi dia melihat si Buncing itu tidur. Nggak tahu pikiran apa itu, dia kakinya itu melangkah ke situ. Masuk ke kamarnya Buncing. Iya. Nah, dia punya pikiran karena memang dia juga hobi begitu sih. Dia punya pikiran iseng gitu loh. Tangannya itu menjulur ke arah
payudaranya si Buncing itu. Nah, ketika ini mau sampai, dipeganglah sama Buncing. Pak, kamu yang kamu inginkan aku itu apa? Aku itu perempuan apa laki-laki? Itu akan tergantung sama kamu. Tangan ini dibawa ke arah bawah, didemekke itu. Nah, wes sekarang aku laki-laki apa perempuan? Malam itu dia bersetubuh sama Buncing. Pak Mukidinya? Iya. Dan dia bersumpah-sumpah berkali-kali setelah itu ya, setelah peristiwa itu. Buncing itu perempuan. Kontras toh. Pak N bilang padaku bahwa ini cowok secara biologis. Tetapi membuat orientasi seksualnya itu berubah. Dia jadi tidak bisa tertarik sama cewek. Bukan hanya istrinya, cewek tidak bisa tertarik dia. Dia hanya tertarik sama Buncing. Sementara orang lain lagi mengaku bersetubuh. Aku harus percaya sama yang mana? Nah, itu. Kemudian jam 12 si Pak N ini bangunkan kita. Bangun berangkat. Gitu. Udah, mereka berangkat. Aku di rumah sama Pak N. Nah, Pak Juru Kunci cerita, lebih tepatnya sebenarnya mengeluh. Dan dari perlakuan Buncing sama si Juru Kunci ini kan tampak bahwa si Buncing ini sangat menekan gitu. Jadi Pak N ini udah kayak pembantunya gitu. Betul-betul kayak pembantunya, suruh ambil apa itu udah. Ini kan orang tua. Jalan kan juga pelan. Itu pasti dibentak. Ngaku alon-alon dibilang apa, kasar bahasanya. Nah, Pak N ini cerita. Nggak takut kalau ketahuan? Ya mungkin karena ini ya, mungkin karena apa? Sudah pegel gitu ya, sudah capek, punya beban besar gitu ya, dia cerita. Jadi intinya begini, rumah itu sebenarnya itu miliknya Pak N. Jadi Pak N tadinya adalah juru kunci dari satu petilasan yang ada di desa itu. Gitu. Nah, itu namanya makam S. Depannya S. Nanti kalau sudah konten ini sudah selesai syuting tak kasih tahu. Ya gitu. Oke. Suatu sore Pak N ini kedatangan tamu. Pada waktu itu Pak N masih tinggal bersama istrinya. Nah, kedatangan tamu transgender. Nah, yang bilang pengen berteduh dari hujan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol akhirnya nembung minta untuk tinggal di situ. Nah, ketika ngobrol itu, ini Pak N merasa bahwa pikirannya mulai berubah jadi cinta. Oh iya. Iya, jadi cinta itu tumbuh tuh, ini kayak apa ya? Ada luapan cinta yang begitu besarnya dan tidak logis. Akhirnya si Buncing tinggal di situ. Setelah tinggal di situ, Pak N ini tidak punya ketertarikan secara seksual terhadap istrinya. Paham? Jadi syahwatnya itu bergeser. Dia lebih suka melakukan aktivitas seks sama si Buncing. Gitu. Nah, aku tanya, secara biologi dia itu cowok apa cewek? Cowok. Nah, tanya ke Pak N. Iya, tetapi akibat hubungan mereka yang aneh ini, akhirnya si istri ini minta cerai dan dikabulkan sama Pak N. Jadi si istri ini dicerai, tinggallah sama
Buncing. Tapi pelan-pelan selama bertahun-tahun akhirnya istilah dia, aku saiki ning kene malah dadi babu, dadi jongos, sing diwe omah dadine buncing gitu loh. Artinya penguasa rumah itu jadi buncing. Jadi si istri dipisahkan dari suami, si suami dijadikannya pesuruh, jadi juru kunci gitu. Tapi nggak bisa apa-apa ya. Yang nggak bisa apa-apa. Mas, itu kan kisah jenengan nunggu di rumahnya Pak En sama Pak En. Ya. Pak En berkeluh kesah lah itu ya. Nah, kalau kisahnya yang pada berangkat mau ngambil uang itu, piye? Tahu ya, enggak? Ini, jadi sebelum subuh mereka datang. Balik ya. Ya, kita sampai. Terus si Pak Mukidi ini tampak tergesa-gesa. Dan dari pembicaraan itu tampaknya memang itu diperintahkan oleh Buncing untuk segera pulang. Dan Pak Polan bisa memilih antara ikut Pak Mukidi diantar ke rumahnya atau bareng aku. Nah, Pak Polannya milih aku tak anu aja bareng Mas Alek aja, nanti naik bis. Terus mau ditinggali uang sama Pak Mukidi. Tak giniin Pak Polanya tak giniin. Enggak, kami ada uang. Karena apa? Karena ada kemungkinan uang yang diberikan itu adalah uang yang dia dapat. Nah, artinya nanti akan terdaftar sebagai tumbal gitu loh. Betul. Kan susah itu. Oke, langsung pulang. Nah, kan kami duduk. Nah, si Buncing ini nggak tidur. Begitu si Buncing pulang, Pak N-nya ini langsung pergi gitu. Terus si Buncing tanya, cerita apa En karo kowe? Oh ndak cerita apa-apa ya, kita cuma bicara ngalor ngidul, rasa ngapusi, aku ki krungu. Nah iya makanya iya dia dengar, tapi rapopo, memang kaya ngono kuwi. Ora masalah aku rak seneng kok rahasia-rahasianan. Nah, terus Pak Polan kan tak tanya, piye Pak, berhasil enggak? Berhasil masalah, meri. Terus si Buncingnya cerita no, rasa riku-riku rapopo kok. Cerita, itu kami dibawa ke pantai Selamaran, tidak boleh berhenti dan harus ngebut. Gitu. Nah, kemudian kami berjalan ke pantai. Nah, begitu sampai di pantai yang bukan di yang kena air loh ya, ini di pasirnya. Di pasirnya itu Buncing itu ambil kayu, ada ranting di situ, dia tancapkan ke pasir. Nah, terus dia ngomong mantra apa nggak tahulah, ini ditarik. Itu yang muncrat keluar itu bukan air masalah, uang. Jadi uang itu harus dipunguti sama yang minta. Jadi itu yang diambil sama Pak Mukidi. Nah kan bingung karena tidak diberitahu untuk membawa wadah gitu loh. Jadi nggak menyangka bahwa memang uang diambil dari situ gitu. Jadi nggak bawa wadah apapun. Akhirnya baju kaos dilepas. Nah itu dipakai untuk buntel. Gitu. Terus aku bilang, nah itu kira-kira ya udah ada 2M, nah 2M raiso dibawa pakai. Nah si Buncingnya yang nimpali, tapi kan ora urusanku. Nek uangnya gak muat, ya kuwi urusane wonge. Gitu. Ya nakalan ya. Nah ya itu makanya sebenarnya ketika aku ke Buncing itu ini menjadi apa ya? Justru menjadi penjelasan sebenarnya bagaimana setan bekerja. Itu penuh kecurangan. Memang dia ngasihnya bener gitu loh. Tapi yo ndak siap kan yo. Ndak siap. Nah, kalau katakanlah dia menumbalkan istrinya, itu nggak ada 1M. Karena ceritanya Pak Polan itu masih banyak uang yang tidak tercover, tidak terambil. Gitu. Nah, yang tidak terambil itu hilang lagi. Dalam hitungan
beberapa menit itu ini hilang, yang diambil itu tok, yang kesentuh tangan itu loh, itu jadi wujud, memang jadi pindah dari gaib menjadi real. Curang banget. Begitu ceritanya. Oke Mas, nanti dilanjut Ya. lagi. Kita istirahat dulu ya, ngopi-ngopi dulu. Lanjut nanti lagi ya Lor.